Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih sudah subscribe channel ini dan menonton channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk mengkontennya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya doakan yang terbaik buat kalian dan negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke, dalam kesempatan hari ini bukan seperti biasa teman-teman. Ini seperti luar biasa, seperti luar biasa. Enggak. Hari ini saya akan membahas mapel pelajaran saya teman-teman, yaitu pelajaran IPS saya kelas 7. Tuh, kok kelas 7 Mbak Ana bukannya udah kelas 8 ya teman-teman. Ini kan masih awal-awal ya, masih belum dibagikan bukunya. Nanti kalau sudah dibagikan, insya Allah saya akan ke kelas belajar kelas 8 ya teman-teman. Tapi saya mau ngulang lagi teman-teman, mau ngulang dari kelas 7. Nanti kelas katanya nanti kita zamanku kelas 9 itu sudah ada UNAS lagi teman-teman. UNAS ya, ujian nasional itu. Jadi aku mau mempersiapkan diri belajar dari sekarang. Jadi, saya salah satu metode belajar saya yaitu dengan sharing ilmu ke kalian teman-teman. Ya, gitulah ya. Oke teman-teman, jangan banyak omong, langsung aja ya kita mulai ya teman-teman. Dari pelajaran IPS kelas 7 bab 1 semester 1 ya. Dari semester 1 teman-teman, dari awal banget ya. Oke. Nih. Yang kita akan membahas mengenai bab 1 tentang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Ini kita membahas tentang lokasi teman-teman. Apa sih itu lokasi? Lokasi adalah letak sesuatu objek di permukaan bumi teman-teman. Dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu tidak berubah teman-teman. Jadi lokasinya itu tidak berubah ya, karena ikut sistem koordinat teman-teman. Contohnya seperti garis lintang dan garis bujur teman-teman, yaitu astronominya Indonesia itu kan 95 BT apa ya, aduh gak bisa baca nih, waduh. Ini salahku ya teman-teman, bukan salah pendidikannya ya. Aku aja yang gak niten. Jangan nyalakan pemerintah terus. Oke. Yang kedua yaitu lokasi relatif teman-teman. Lokasi relatif itu lokasinya itu bisa berubah-ubah teman-teman. Nah, contohnya seperti kondisi di sekitar kita teman-teman. Indonesia. Contoh lagi ya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindian dan Pasifik. Nah, itu teman-teman. Oke. Lanjut teman-teman. Yang kedua, pemahaman lokasi melalui peta. Nah, apa sih itu peta teman-teman? Peta adalah pembantu untuk mengetahui cara dan arah sekarang teman-teman. Bisa lewat digital seperti Google Map. Oke. Manfaat dari peta diantaranya teman-teman sebagai penunjuk rute cepat, mengetahui cara digunakan untuk yang driver tukang ojek teman-teman, pelayanan pesan antar. Nah ya, seperti tukang paket juga ya, itu biasanya menggunakan peta teman-teman. Ini udah selesai nih waktu saya. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Oke teman-teman, yang ketiga sekarang ya, kita membahas mengenai luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia teman-teman. Luas daratannya sekitar 1,9 juta kilometer teman-teman. Dan jumlah pulaunya ada 17.000 lebih. Dan wilayah lautnya ada sekitar 6,4 juta kilometer teman-teman. Indonesia itu termasuk luas banget ya teman-teman. Masuk peringkat juga kok, peringkat 10 besar ya Indonesia ya. Juga rakyatnya itu juga masuk 10 besar juga teman-teman. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Kita membahas yang nomor 4, yaitu wilayah laut Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada zona laut teritorial,
zona laut landas kontinen, dan zona laut ekonomi eksklusif atau disingkat Z teman-teman. ZEEE itu nggak tahu apa ya bacanya ya. Saya nggak searching dulu ya apa bacanya, tapi semoga kalian paham lah ya. Oke. Kita bahas satu-satu teman-teman. Yang dari zona laut teritorial dulu ya. Zona teritorial laut sejauh 12 mil dari garis dasar area laut lepas teman-teman, yaitu ya cara ya itulah ya. Semoga kalian janganlah kita harus menjelaskan ke kalian juga ya, saya terlalu cek ya teman-teman. Jadi gimana ya, jadi zona laut ini teman-teman, zona teritorial teman-teman, itu tuh jaraknya itu sekitar 12 mil dari perbatasan laut bebas teman-teman. Jadi ya laut bebasnya itu ya laut bebasnya ini, jadi laut itu juga punya wilayah masing-masing teman-teman. Setiap negara itu punya lautnya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian jangan ngira kalian itu jangan ngira laut itu bebas di apa ya, dilewati kapal manapun. Enggak teman-teman, itu ada syaratnya dari negara. Nah laut lepas teman-teman adalah laut yang tidak ya bukan milik negara apapun teman-teman, jadi bisa dilewati oleh negara manapun. Nah itu teman-teman, itu tuh sekitar 12 mil dari perbatasan. Nah ya pintar, harus udah pintar ya, itulah. Semoga kalian paham ya. Itu zona laut teritorial antara zona laut teritorial itu sepenuhnya milik Indonesia teman-teman. Jadi wilayah laut Indonesia sepenuhnya. Oke. Yang kedua teman-teman, zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut lanjutan teman-teman dari daratan benua. Jaraknya 200 mil dari garis dasar teman-teman. Nah ya terusan ya, berarti sambungan gitu teman-teman. Jaraknya itu dari perbatasan laut lepas itu sekitar 200 mil teman-teman. Ya teman-teman, memorinya tadi habis memori saya, jadi maaf ya kalau videonya agak kepotong gitu ya. Kita sampai mana tadi ya, itu teman-teman. Jadi Indonesia di zona landas kontinen itu, Indonesia itu memanfaatkan sumber daya alam di lautnya teman-teman. Ya itu hampir sama lah ya. Jadi Indonesia punya hak atas laut tersebut. Nah, kayak gini yang terakhir teman-teman, zona yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau disingkat Z. Aku bacanya Z aja ya, ZE. Jalurnya selebar 200 mil laut dari dasar laut bebas teman-teman. Jadi ya itulah caranya sama ya, yaitu sekitar 200 mil dari laut bebas teman-teman. Nah, oke, jangan banyak-banyak ini apa namanya, mau memorinya penuh. Astagfirullah. Oke. Terus ini guys, Indonesia ya juga berhak teman-teman atas laut ini, tapi kapal dari negara asing itu bisa lewat dengan perizinan Indonesia teman-teman. Ya itulah ya, semoga kalian paham. Terima kasih ya, saya Ananet. Kalau ada pendapat yang bisa kalian sampaikan, kalian sampaikan saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih.